Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Monggo sareng-sareng bapak-bapak kalau panjenengan sami sareng-sareng donga rumiyin. Ngoten nggih kawula bimbing. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sampun semonten mawon pendek nggih. Masya Allah. Sampun hafal nggih? Dereng, Masya Allah gitu ya. Itu Bapak Ibu kalau panjenengan pados donga sak menika termasuk salah setunggalipun donga di khatmil Quran. Masya Allah nggih. Donganipun sae banget niku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang kita minta kepada Allah, kita mulai dengan kalimat Allahumma. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ngendika di dalam surah Al-A'raf. Surah yang ketujuh, surah napa Bapak Ibu? Al-A'raf. Surah yang ketujuh, ayatipun 180. Ulang bali melih niki, kathah tiyang sepuh kersane mboten kesupen kan ngoten nggih. Surah napa Bapak Ibu? Al-A'raf. Ayatipun pinten? 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, dan milik Allah lah, napa Bapak Ibu, nama-nama yang paling indah atau yang sering kita dengar dengan sebutan apa? Asmaul husna. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sangat dianjurkan, bahkan sunnah, kalau ndonga niku sebut nama-nama Allah yang terbaik. Makanya Bapak Ibu, ini sekali lagi kami ingatkan, di dalam telapak tangan kita sebelah kiri niki Bapak Ibu, enten tanda hampir mirip dengan kalimat 81 dalam bahasa Arab. Angka 81, V dibalik, ngaten nggih, kali setunggal kalau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan sebaliknya 1 kemudian 8, 18. Kalau digatukkan 81 tambah 18 pinten Bapak Ibu? 99. Niki mboten otak-atik gatuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika di dalam kitab dan diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Allah, kata Rasulullah, innallaha hayyun karimun. Allah niku maha pemalu lagi maha mulia. Yastahyi, ngendikanipun Rasulullah, Allah sangat malu idza rafa'ar rajul yadaihi, ketika seseorang niku mengangkat kedua tangannya. Idza rafa'ar rajul yadaihi ayyarudduhuma sifran khaibain, diturunkan dalam posisi nol niku bagi Allah, aib untuk Allah Subhanahu wa taala.
Artinya Bapak Ibu, kula jenengan niku nek ndonga kepada Allah, mesti Allah akan terima doa-doa kita. Ngoten nggih. Tugas kita ini husnudzan. Kalau kita minta besok belum diparingi, husnudzan. Mungkin kapan? Besoknya lagi. Kalau besoknya lagi nggih dereng, mungkin kapan? Nggih sok mben ngoten nggih. Pasang husnudzan kepada Allah. Kita ini boleh minta rinci, tapi kalau minta rinci nggih siap kecewa. Setunggal. Yang kedua, pasang husnudzan. Ngoten nggih. Karena Allah itu pasti ijabah doa-doa kita. Makanya hari ini kita bahas Bapak Ibu, termasuk salah setunggalipun adab berdoa kita. Yang pertama dalam hadis ini tadi mengangkat apa? Kedua tangan kita. Bahkan sebagian para ulama sebagai wujud adab nggih. Jadi doa itu tidak harus ngangkat tangan. Jenengan kali naik motor niku ndongake kanan kiri, oh sahih banget niku. Riwayat sahih Imam Muslim, sahih Bapak Ibu. Napa ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki panjenengan nek gadah penginan kok dereng dikabul, saya paringi usul, Pak. Ngoten nggih. Niki kebiasaan saya. Kalau nyuwun kepada Allah sekian tahun dereng dikabul, sering-sering digeser keinginan kita. Jangan hanya doakan untuk diri kita, doakan kepada siapa? Orang lain tanpa dimengerti. Karena kalimat yang wah indah sekali. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin, tidaklah orang Islam yad'u li akhihi, yang mereka ndongake sinten? Saudaranya bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib niku pripun? Tanpa dingerteni. Oh niki syaratipun niki. Ndongake sesama kita di antara orang beriman tanpa diketahui. Masya Allah. Illa qalal malak, ngendikanipun Kanjeng Nabi, kecuali malaikat akan berkata apa? Amin. Semoga Allah kabulkan. Walakal mithluh, dan untukmu yang semisal. Dahsyat niki. Jenengan purun haji, bismillah, ndongake wong liya, Pak. Ya Allah, undang beliau haji ya Allah. Ngoten nggih, Pak nggih. Insyaallah itu akan diaminkan malaikat. Walaka mithluh, dan untukmu yang semisal. Dahsyat niki Bapak Ibu nggih. Makanya orang beriman niku ampun ndongake untuk diri kita tok, tapi sering-sering ndongake sinten? Orang lain, saudara kita. Dahsyat itu kalimat doanya. Makanya Bapak Ibu, dari 99 Asmaul Husna niku Bapak Ibu, Ismullahil A'zam, nama Allah Tuhan kita yang paling tinggi namanya Ismullahil A'zam, itu adalah yang kita baca tadi, Allah, di dalam doa kita. Makanya boleh kalau doa paling baik ini sepakat para ulama di dua tempat. Doa paling baik niku. Satu di dalam kitabullah napa? Al-Qur'an niku ndonga paling sae niku. Yang kedua di dalam kalamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua tempat ini. Kalau di dalam Quran kali hadis kok enten donga-donga ingkang sae, silahkan dilazimi di dalam doa-doa kita. Mustajabnya keren sekali itu Pak, kalau mempengaruhi hidup kita semuanya. Terus saestu niku. Contoh donga di dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Loh niku minta sama Allah. Tapi kalau dimulai dengan kata Rabbana, boleh sisipi sebelum kata Rabbana dalam doa kita Allahumma, sebelum mengawali doa kita. Wah, itu menyebut nama Allah yang paling tinggi. Makanya doa kita tadi Allahumma, ya Allah, ahsin, perindah ya Allah, akibatana, kesudahan kami, akibatana niku artinipun nek basa Jawa napa nggih? Pungkasaning gitu ya. Kami ya Allah fil umuri kulliha, dalam setiap urusannya. Artinipun napa niki? Nyuwun Bapak Ibu kepada Allah sedaya kula jenengan niku gadah urusan piyambak-piyambak, enten ingkang dados ayah dengan Allah titipi anak dan istri. Ada yang single parent, ada seorang ibu yang harus didik anak-anaknya sendirian. Sedaya urusan niku wau kita berdoa mudah-mudahan segala ending kesudahannya adalah ending yang husnul khatimah. Itu yang kita minta sama Allah. Karena baik buruknya orang itu bukan ditentukan hari ini,
Jadi kalau ada orang maksiat itu tolong jangan direndahkan. Khawatir, Pak. Kalau kita ini merendahkan ahlul maksiyah, Allah uji kita dengan kemaksiatan saudara yang kita rendahkan. Nauzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, kalaupun ada orang yang saleh di antara kita, kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah paringi istiqomah dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kok kita harus doa ini, Pak? Karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Idul Adha. Idul Adha, saya kemutan boten niku. Pinten napa, Pak? Jumat. Barakallahu fikum. Saya kemutan, Pak ya. Niku tanggal pinten, Pak, niku, Pak? 10 Dzulhijjah gitu ya. Jelas gitu. Masya Allah 10 Dzulhijjah. Tanggal kalau Masehinya pinten, Pak? Kalau tidak salah 6 Juni kalau tidak salah ya. 6 Juni kalau tidak salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita Masya Allah di waktu itu kita kehilangan sosok besar, tapi di waktu itu juga kita cemburu dengan kematian beliau. Salah seorang gurunda kita, Ustadz, mantan pendeta yang meninggalnya dahsyat, membuat kita semuanya iri di hadapan kita. Masya Allah. Sinten Bapak Ibu? Ustadz Yahya Waloni. Dahsyat. Tidak pernah ngomong, saya Ustadz paling sunnah. Wah gitu Pak ya. Saya yang paling dekat dengan Quran. Tidak pernah. Tapi kita hari ini betul-betul dicemburui dengan orang-orang yang telah mendahului kita dengan posisi yang terbaik dalam hidupnya. Meninggal di hari apa? Jum'ah. Padahal ngendikanipun Kanjeng Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahallahu fitnatal qabr." Di antara tanda husnul khatimah adalah orang Islam ingkang sedo di hari atau malam Jumat. Purun mboten, Pak? Sedo dinten Jumat, Pak. Berarti kirang-kirang dinten niki, Pak. Nah, gitu Pak ya. Niki mlepet malam Rabu niki, Pak, gitu ya. Sudah malam Rabu ini, Pak. Baik, makanya dalam Islam itu hijriyah sejak ba'da maghrib gitu, Pak. Kalau malam Jumat berarti kirang 2 hari lagi, Pak, gitu ya. Pun siap nomor dereng, Pak, gitu ya, Masya Allah. Kalau saya kapanpun ya Allah siap, asal wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau wafat di hari Idul Adha, penghujung dari hari-hari yang paling Allah cintai. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambal, Imam Ibnu Rajab Al-Hambal, beliau meriwayatkan salah satu riwayah yang beliau sampaikan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Para ulama itu sampai membandingkan, Pak, mana yang lebih mulia, malam 10 akhir Ramadan dengan malam 10 hari 10 awal Dzulhijjah. Kesimpulan beliau, Pak, kalau malamnya lebih baik 10 akhir Ramadan karena wonten malam Lailatul Qadar. Tapi kalau untuk pagi, siang, sorenya lebih baik 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Kata Rasulullah. Insyaallah, tidak ada hari-hari yang paling ma min ayyamin al-amalu salih fiha, yang lebih dicintai Allah, ahabbu ilallah, dibandingkan amalan yang dikerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan beliau Allah wafatkan di penghujung tanggal 10-nya, karena di hari Jumat itu sudah masuk 10 Dzulhijjahnya menuju penghujung hari di hari itu. Yang ketiga, beliau wafat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hari Jumat ketika sedang khutbah Jumat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nata hati itu penting sekali. Nata hati itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita tidak nata hati kita, gitu, kita ini tampak saleh di mata manusia, ternyata kita sering bermaksiat kepada Allah di tengah kesendirian kita. Liyatubillah. Makanya hari ini saya nyampaikan kepada panitia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 kerjaan hati utama yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Agar Allah selalu bimbing hati kita dalam kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab Tazkiyatun Nafs, kitab Tazkiyatun Nafs ini penyucian jiwa. Lakukan banyak sekali penjelasan para ulama, baik ikhlas, niat, ridho, sabar, zuhud dan seterusnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyimpulkan ada 3, Bapak Ibu.
amalan kerjaan hati yang paling utama. Inilah yang hari ini insya Allah akan kita bahas Bapak Ibu. Kenapa kok kita yang bahas kalimat ini Bapak Ibu? Karena saya pernah mendapatkan salah satu keterangan ketika kita membaca hadis yang keempat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Ada satu hadis Bapak Ibu yang Rasulullah ngendika bahwa ada salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya ketake penghuni surga. Itu Pak ya. Ketake penghuni surga. Ternyata ketetapan Allah mendahului segala-galanya sebelum akhir hidupnya, padahal jarak antara dia dengan surga tinggal apa? Sejengal tok, Pak. Akhirnya dia mengerjakan amalan penghuni neraka, Allah wafatkan dia, dan kemudian Allah masukkan ke dalam apa? Nerakanya Allah. Sebaliknya, ada orang sepanjang hidupnya mengerjakan penghuni neraka, ketokin neraka biang gitu Pak ya. Ternyata, Masya Allah, ketetapan Allah mendahului segala-galanya. Ternyata sebelum meninggal, ia mengerjakan amalan penghuni surga, dan Allah masukkan ia ke dalamnya. Makanya menatah hati itu penting, kata para ulama. Kenapa kok bisa Allah jadikan sing wape malah sedone bermaksiat? Itu Bapak Ibu ngendikanipun para ulama, karena kita ini sering menyimpan kemaksiatan ketika kita berbuat ketaatan, maka tidak sadar candu maksiat kita itulah yang menjadi sebab Allah wafatkan kita di atas itu. Padahal orang batin ngertos nih, ngertos kita ini orang saleh luar biasa, tapi di tengah kesendirian kita ini sering maksiat kepada Allah. Alhamdulillah mendalik. Sebaliknya, ada orang ketoknya wali banget lah, gitu banget, tapi di dalam hatinya pengen beramal saleh, pengen berubah jadi baik. Niat itulah yang Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Lingkungannya tesih elek, karena niatnya baik, Allah kemudian bimbing di akhir hidupnya, Allah cabut dalam kondisi yang terbaik dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita pun sama Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu, ada tiga Bapak Ibu, amalan kerjaan hati yang paling utama yang harus ada dalam sepanjang kehidupan kita. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ridho kepada ketetapan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Bapak Ibu, ridho niku nompo setiap pembagian takdiripun sinten? Allah niku ridho. Kenapa? Karena ndak ada istilah takdir Allah yang keliru. Saya ulangi Pak, tidak ada takdir Allah yang keliru Allah tetapkan kepada kita. Kalimat ulama, al khairu khiratullah. Yang terbaik niku pilihanipun sinten? Allah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala ngendika bahwa semua takdir Allah pasti yang terbaik. Panjenengan saged buka di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua Pak surah Al-Baqarah ayatipun ayat 216. Lambali melih niki surah napa Pak? Al-Baqarah ayat pinten? 216 gitu nggih. Ayat ini dibuka dengan kalimat persis seperti ayat puasa. Pripun Bapak Ibu? Kutiba alaikumul. Nah, kalau puasa kan kutiba alaikumus siam. Kalau ayat ini kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, meskipun kalian tidak senang dalam kondisi itu. Masya Allah. Urip dalam peperangan niku penak napa mboten lah? Penak napa mboten Pak? Serius Pak, gitu Pak ya. Saat ini yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza itu Pak, sudah tidak perang lagi Pak. Kalau perang itu tentara versus tentara, terus lagi ya. Kalau perang itu tentara versus tentara, selesai. Rakyat sipil tidak kena korban. Saudara kita di Gaza hari ini sudah di level naudzubillahi min dzalik Pak, antara kulit dan tulang itu di sebagian daerah sampai tidak termasukkan makanan sama sekali, dan itu pernah dijalani saudara-saudara di Gaza Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita teringat kisahnya Rasulullah SAW ketika perang Ahzab, perang Khandaq Pak. Ahzab Khandaq niku dua kalimat yang perangnya sama. Kenapa Pak disebut Ahzab? Karena orang-orang Yahudi bersekutu waktu itu, maka disebut apa? Ahzab. Kenapa disebut Khandaq? Perangnya sama. Karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan apa?
pembuatan parit. Itu banyak sahabat yang kelaparan, Pak. Gitu ya, sampai ada, Masya Allah ya, kisahnya Jabir itu, Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jabir bin Abdullah itu ketika melihat satu kondisi, ada sahabat niku, bahasa kita namanya pradel kali Rasulullah. Pradel niku pripun, Pak? Ya agak menyampaikan nggak enak hati kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami dah lapar ya Rasulullah. Sekian hari kami tidak makan, sampai ditunjukkan batu ganjel di bagian perut di antara para sahabat untuk menekan perut agar tidak kelaparan, Mbak. Rasulullah dengan tenang, Bapak Ibu, Anda tahu apa yang terjadi pada Rasulullah? Dibuka perutnya, tidak cuma 1 batu, 3 batu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat lapar, Rasulullah berlipat laparnya apa yang dialami sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini saudara kita di Gaza, ya Allah, Bapak Ibu, sampai mereka itu sampai waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka itu sampai berkata, kalau siapapun hari ini mendiamkan kami, mereka akan menjadi musuh kami di akhirat nanti. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Sampai kita, Pak, dengan ngikuti Bang, Rian, pas sempat viralnya perang antara Iran kali pun Pak, Israel, gitu Pak ya. Kalau tanglet jenengan Israel pas dibombardir Iran senang apa buatan jenengan? Seneng gitu Pak ya. Tapi senang kita cukup hanya senang biasa mawon, karena Iran itu zalim di apa namanya? Ditemboknya wong sing zalim juga gitu ya. Ingat, darah saudara-saudara kita ahlu sunnah Suriah itu banyak yang ditumpahkan oleh orang-orang Syiah Iran. Kita jangan lupa. Makanya dibalik perang besar ini, Pak, gitu, karena perang ini tidak ada kaitannya belas dengan Palestina. Makanya kita lupa, gara-gara perang niki media sosial membicarakan 2 negara ini, Pak. Kita lupa, saudara kita itu ditutup habis-habisan, Pak. Semua makanan tidak boleh masuk. Ketika diizinkan masuk oleh pemerintah Israel waktu itu, orang sudah dijanjikan akan dibagikan bantuan logistik kemanusiaan, dikumpulkan, orang sudah berkumpul jam 1 pagi, 2 pagi di tanah lapang, Pak, diberondong semua, 800 orang sekian dalam hitungan hari meninggal dunia, dan kita tidak dengar kabarnya, Pak, karena fokus dengan apa yang terjadi Iran kali nopo Israel. Saat ini kita rampung perangi. Apakah saudara kita juga rampung, Pak? Enggak, terus lanjut ini, Pak. Auzubillahi min dzalik, sampai yang terakhir itu waliyadzubillah. Semoga Allah kuatkan saudara kita gitu, dan Allah terima syuhada orang-orang saleh di antara saudara kita yang di Gaza hari ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya fitrah orang perang itu tidak enak, Pak, gitu, tidak seneng gitu ya. Masya Allah. Yang kedua, Allah sampaikan, ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah tutup kalimatnya dengan indah sekali, Pak. Wallahu ya'lamu, Allah maha tahu, wa antum la ta'lamun. Sedangkan kita, bahasa kula, Pak, sok tahu. Terus lagi, paham ya? Kenapa kok kita ini harus ridho? Tidak ada yang salah dengan keputusan Allah. Semua takdir Allah pasti yang terbaik. Kalau gambarkan, Pak, kalau tanglet jenengan, Pak, nyuwun mobil kali Allah boleh mboten, Pak? Boleh mboten, Pak? Boleh banget dong, gitu ya. Boleh. Minta mobil itu boleh sama Allah. Gitu, tapi kalau Allah dereng maringi, mboten saputus asa, terus doa sama Allah. Gitu, Bang. Kalau belum Allah maringi, mungkin husnudzan, karena Allah ngerti wong garasi ini mawon dereng enten. Wah, gitu ya, Pak ya. Sekarang kan orang banyak minta gitu ya sama Allah. Lo tanglet, Pak, enten mboten tiyang sing pun duwe mobil ning mboten enten garasi ini. Wadah, Pak, tiyangnya gitu gitu, Pak ya. Allah itu, Pak, memberikan segala sesuatu pas sesuai porsinya, Pak. Itu kalimat Qur'ani sekali, Pak. Rezeki itu, kalau kalimat rezeki, tidak ada istilah kaya dengan miskin, tidak ada.
Yang ada kaya dengan cukup. Jadi kalau rezeki itu untuk hidup mesti cukup. Ngerti nggih? Tapi kalau rezeki nuruti gaya hidup gitu ya. Ya tidak akan pernah ada cukup Allah berikan kepada kita. Ngerti nggih? Jadi kalau ibu-ibu pun sepuh misalkan nggih, ngertos enten sepeda listrik, wah apik yo. Nyuwun kepada Allah. Boleh mboten? Boleh. Kalau Allah dereng paringi, Allah ngertos jenengan niku nek babakan kelistrikan Bu gampang kesetrum. Gitu ya. Makanya Allah belum paringi. Sampai bahkan siapapun yang hadir dalam episode hidup kita, itulah orang yang terbaik Allah telah pilihkan untuk diri kita. Makanya saya pesan Bapak Ibu, wabil khusus kepada anak-anak kita, tolong anak-anak kita jangan dibanding-bandingkan, Mbak. Jangan. Karena kita tidak pantas dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Tidak perlu. Kenapa? Anak kita itu satu, tidak bisa milih dari rahim siapa mereka dicipta. Terus nama boten niki. Kalau tanglet niki Pak. Kalau tanglet niki. Kalau anak kita niki milih Pak, sakit milih dari rahim siapa. Kinten-kinten pilih dados anak jenengan apa anak Raffi Ahmad. Wah naik jenengan gitu Pak ya. Tapi sugihe kayak Raffi Ahmad kan nganyelke Pak gitu ya. Kan standar apa-apa anak muda itu sekarang bahagia niku kaya wong sing paling sugih. Jadi ini dunia berputar Pak. Banyak ngobrol dengan anak muda. Tapi kok Raffi Ahmad mboten muter-muter nggih Pak nggih. Maksudnya gimana? Kok dunia ya? Padahal dunia itu kan disebut para ulama dari kata dunuwun daniyun. Dunuwun daniyun itu artinya sesuatu yang dekat. Namanya dunia itu tidak lama Pak. Nonton nggih. Nek sugih ya ora mungkin sugih terus. Nek rekoso ya ora mungkin rekoso terus, berputar gitu Pak ya. Tugas kita ini mengisi dunia untuk kehidupan akhirat kita. Apun kuwalik ngoyak akhirat untuk nopo? Dunia kebalik Pak gitu ya. Boleh niati golek donya, tapi jangan lupa tujuan akhir kita Pak, akhirat. Sedangkan ad-dani atau daniyun, dunia itu sifatnya yang kedua hina. Saestu kita ini orang kenal kita, banyak orang senang dengan kita. Oke, kita punya jabatan, kita punya popularitas, kita punya kekayaan, orang dekat dengan kita, populer nama kita. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, wallahi demi Allah, orang paling ngerti diri kita sehari, 2 hari, 3 hari, orang masih nyebut nama kita. Gitu, okay? Setelah itu 4 hari dan seterusnya mereka akan sibuk dengan ujian hidup mereka masing-masing. Sudah, mereka lupakan diri kita Pak. Kalaupun kita didoakan, yang paling setia mendoakan kita tinggal pasangan kita. Okay? Itu pun kalau masih hidup. Kalau enggak sinten anak-anak kita. Okay? Nek niku pun soleh dan salihah, Masya Allah. Semoga Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan salihah. Gitu, okay? Yang ketiga, orang tua kita, itu pun kalau mereka masih hidup membersamai kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau paham dengan kaidah ini, mereka tidak akan sibuk nyari dunia. Mereka akan sibuk mencari apa yang akan kita persiapkan hari setelah kematian kita semuanya. Karena dunia ini mboten tempat tinggal, tapi dunia ini tempat nopo meninggal kita semuanya. Lurus lagi. Hanya Ustaz Dery Sulaiman itu kan sering ngendika niku, yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat juga mati, sing senden boten sangetan Pak gitu ya Pak ya. Sami Pak, sing boten senden sami gitu nggih. Dan kalau nate dampingi orang sakaratul maut Pak, gitu nggih. Sakaratul maut itu sakitnya bukan main Pak. Makanya Rasulullah itu 2 kali lipat rasa sakitnya makhluknya, umatnya itu ditanggung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang sakaratul maut itu, Bapak Ibu kalau jenengan pernah dampingi, mengapa kok disunahkan talqin kalimatnya la ilaha illallah? Karena saking sakitnya, hampir rata-rata orang sakaratul maut itu dalam kondisi, mohon maaf, menganga mulutnya, saking sakitnya. Dan yang pertama kali dingin Bapak Ibu, yang pertama kali dingin dari seluruh anggota tubuhnya, napa Bapak Ibu? Kakinya naik terus ke atas. Wah niku Pak kaidahnya. Jadi kalau pernah dampingi, perjalanan roh itu dari ujung kaki naik Pak. Pertama kali dingin kakinya, naik. Saat ini coba cek kaki masing-masing, adem napa mboten nggih? Kalau adem berarti nggih kademen ya gitu Pak ya.
masjidnya nikmat sekali Pak gitu ya. Muatim kula remen banget Pak ngeten iki Pak gitu ya Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, makanya disunnahkan bagi orang yang mendampingi orang meninggal dunia itu sebelum dan sesudah dengan dua hal. Kalau sebelum itu ditalkin di telinga sebelah apa? Kanan. Kalau setelah meninggal dunia, apa Bapak Ibu yang harus dikerjakan? Semua orang itu mengalami sakaratul maut. Yang tidak mengalami sakaratul maut itu cuma orang yang mati syahid. Oh, bebas itu sakaratul maut itu ini. Masya Allah. Sampai Rasulullah itu kan kesakitan ketika beliau sakaratul maut, dan ketika lewat di sini, oh ini selesai nih Pak. Orang diparingi jatah untuk taubatan nasuha, kalau nyawa sudah sampai sini selesai. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah mesti terima taubat seorang hamba mesti sebelum nyawanya sampai pundi? Tenggorokan. Makanya selama orang itu tesih hidup Pak, berarti sepanjang itu Allah tesih memberikan rahmatnya lebih luas, ampunannya lebih luas dibandingkan dosa yang kita kerjakan kepada Allah. Makanya sebaik-baik orang tesih potensi dadi elek, seelek-elek orang tesih potensi dadi saya itu niku. Makanya tidak ada yang paling bisa patut kita muliakan di hadapan manusia. Saya itu Pak. Kecuali kalau kita jamin diri kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Siapa yang jamin kita? Wong kita bukan panitia akhirat. Terus lagi urusan dunia tesih gadah wong jero Pak. Nggih. Urusan amburadul Pak. Ijazah palsu ra selesai-selesai ngoten Pak nggih. Ah ya Allah gitu. Gitu. Waliyadzubillah Pak. Ora rampung-rampung Pak sampai mriki Pak. Astagfirullahaladzim gitu. Dunia gitu ya. Mengenai tentang akhirat tidak ada yang mereka berhak menuju setiap hisabnya mereka masing-masing kecuali yang maha adil akan menghukumi mereka semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau hari ini kita tidak diadili di dunia Pak, tidak mendapatkan keadilan, wallahi orang-orang yang zalim kelak akan menghadapi semua keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wah nyantai mawon teng donya wis didolimi yo ben. Nonton nggih, kita bukti ini mboten saged napa-napa Pak nggih. Baik, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu banding-bandingkan anak-anak kita Pak. Anak itu saya bilang setiap anak niku pasti punya potensinya masing-masing. Saya baca riset Bapak Ibu, ternyata anak yang tumbuh bersama dengan ayahnya, dekat dengan ayah. Kalau ibu tidak usah ditanya nggih, ibu itu kedekatannya pasti luar biasa dengan anak usia 0 sampai 2 tahun apalagi. Itu nggih. Tapi setelah itu, bapak harus ambil peran, harus dekat dengan anak-anaknya. Riset membuktikan, saya baca dalam beberapa kasus riset Pak, tentang anak yang tumbuh besar dekat dengan anak. Biasanya anak-anak pinter-pinter Pak. Potensi banyak hal akan lahir, keberanian, kejantanan gitu ya, untuk laki-laki, gitu gitu. Ngomong pinter, itu biasanya dekat dengan orang tuanya. Kalau enggak, lingkungannya memang mendukung. Itu untuk hadir dalam hidupnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Jawa sering bilang ngeten Mbak. Filosofi ini pun ribon. Adoh mambu wangi, cedak mambu apa Pak? Itu ya. Ini arti unik Pak gitu ya Pak ya. Maksudnya gini Pak. Adoh mambu wangi, cedak mambu tai itu maksudnya ngeten. Allah itu kadang-kadang titipkan 3 anak Pak ke kita. 2 anak itu hanya tercium baunya orang Pak, gitu gitu. Wangi terus. Sing sekolahnya sukses, beasiswa luar negeri, tiap bulan ngirimi arto kepada jenengan, seneng sekali jenengan Pak. Setiap ketemu orang mesti diceritakan, gitu ya. Satu anak nasibnya tidak sama kayak kakak-kakaknya, tidak pernah kita ceritakan. Kadang-kadang tonggoy protes Pak, gitu Pak ya. Yang gentengnya bocor karena ulah anak kita gitu ya, naudzubillahi min dzalik gitu gitu. Anaknya yang ditonjokin gitu Pak ya. Masya Allah, mungkin kadang-kadang tercium bau busuknya, tapi saya tanya, itu di balik itu ada hikmah Pak. Apa hikmahnya? Orang itu nanti Pak, ketika orang tuanya sakit-sakitan, yang pertama kali membersamai sing anak adoh nopo sing cedak Pak. Yang dekat itu hikmah namanya. Makanya cara mandang ketetapan takdir Allah itu dengan hikmah Bapak Ibu. Mana ayat hikmah dengan ilmu itu beda. Hikmah itu di atas ilmu. Kalau hikmah Allah sudah karuniakan, sudah itu Allah berikan kebaikan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Allah ngendika di dalam surah Al-Baqarah 269.
Al-Baqarah 269. Niku tentang hikmah. Apa kata Allah? Yu'til hikmata may yasha. Allah paringi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, sinten mawon sampun Allah paringi hikmah. Masya Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak sekali dalam hidupnya. Orang kalau memandang dengan hikmah, Pak, nopo-nopo niku pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil. Nah, punten, Pak. Niki yang kedua, kasus penting nih, Pak. Sampai orang yang hari ini dijodohkan dengan kita adalah pasangan yang Allah pilihkan yang terbaik dalam hidup kita. Saya itu, Pak. Istri kita itu, Pak, sing paling baik Allah kirimkan. Cuma dia yang pantas jadi istri kita, Pak. Saya itu nih, Pak. Kalau orang lain mungkin ada yang lebih cantik. Enten mboten, Pak? Oke, waduh nih, Pak, gitu ya, Pak. Banyak mungkin yang lebih cantik, lebih kaya, mapan, gitu ya. Tapi belum tentu tepat untuk kita. Istri kita itu, Pak, nggih, jenenge menungso, Pak. Menus-menus kakean dosa. Yo kadang nyenengke, yo kadang nganyelke. Saya tanya, Pak, ibu-ibu mboten mireng niki, Pak. Kula tanglet, Pak. Luwih kathah nyenengke napa nganyelke, Pak? Gitu, Pak ya. Ini Pak. Nyeneng kayak Bang, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi pasti ada saatnya nyeneng kayak kadang-kadang muanyel ke pol niku mesti ada. Tidak ada keluarga tanpa masalah, tidak ada. Itulah cara Allah. Kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saya baca dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Man ahabba syai'an ghairallah." Sinten sing mencintai sesuatu melebihi cintanya, ngeten, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu ghairallah, selain daripada Allah, kok ngeluihi cintanya kepada sinten? Allah. Padahal harusnya puncak tertinggi cinta itu sinten? Allah. Kok malah dinomor duakan? Ini hati-hati, Pak. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Udziba bihi." Allah akan adab, Allah akan siksa kita dengan orang, naudzubillah min dzalik, yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Hati-hati, Pak. Gitu, termasuk diri saya. Kalau mencintai sesuatu niku sekadarnya. Jangan sampai seneng anak melupakan sholat kita kepada Allah. Itu seneng istri lupakan cinta kita kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu kadang-kadang buat kita itu rodok nganyelke dengan pasangan, itulah yang Allah mau. Tentu lagi kersane gen yang paling tinggi dalam takaran asmara cinta kita itu bukan makhluk, tapi siapa? Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempurna, Pak, pasangan kita bakal menempatkan pasangan kita melebihi cinta kita dengan siapa? Allah. Dan itu bisa menjadi Allah akan siksa kita dengan itu. Banyak kecewa kita nanti, Pak, kalau berharap sama manusia. Itu makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan, Pak, itu Bapak khusus Bapak-bapak nih, Pak. Istri jenengan itu, Pak, kalau sudah jadi istri jenengan itu, Pak, maka mereka statusnya adalah tawanan bagi suami mereka masing-masing. Artinya nopo? Segala tingkah lakunya niku harus atas seizin sinten? Suaminya. Kalau mereka hidup paling banyak di dalam rumah mereka, Pak, tolong kalau pesan, Pak, ajak sesekali, Pak, dolan motoran bareng, ngoten, Pak, ya, nek pun anaknya pun gede-gede, titip nih Mbah Rumi, jenengan medal kali garwane jenengan. Terus saya itu nih, Pak, bonceng nih istri tanpa tujuan itu penting, Pak. Ya, Pak, wah, mboten sah enten tujuane. Ajeng teng pundi, Mas, rahasia. Pokoknya gas rumiyin, pokoknya tekan Cilacap, gitu, Pak ya. Wah, niku remen banget, Pak. Istri itu, Pak, diajak boncengan dengan kata mobilan, gitu, Pak. Tanpa tujuan pun seneng nih, saya itu. Karena mereka itu juga punya rasa stres, Pak. Kalau terlalu banyak waktu mereka di rumah dan kita tidak hadir membersamai mereka, ajak sesekali keluar. Nah, mulai tujuannya toko Semar, wah, wis minggu. Gitu. Jenengan sing istighfar itu, Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan, tidak harus, yang penting buat pasangan kita itu bahagia dengan cara yang paling sederhana. Bisa kita lakukan. Yang kedua, ngobrol tidak penting itu penting dalam rumah tangga.
Betul Pak ya? Ngobrol tidak penting itu penting gitu Pak ya. Karena istri itu juga butuh Pak, curhat dengan suaminya itu penting sekali gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandang segala sesuatu itu dengan hikmah Pak. Kalau hari ini Allah timpakan sakit kepada kita, jangan buru-buru nyalahkan misalkan nggih. Niki es teh napa anget nggih? Mau cobi nggih, anget mboten nggih? Bismillah. Wah, jenengan mboten angsal ya Bang nggih. Sekedap. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kalau sakit Pak, sampai saya itu astagfirullahaladzim gitu gitu. Bapak Ibu kalau kita sakit Pak, jangan buru-buru nyalahkan es yang hari kemarin kita minum terlalu banyak dulu Pak. Tapi salahkan dosa di masa lalu kita yang menjadikan Allah ampuni dosa kita dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Saya itu Pak, gitu gitu. Bahkan astagfirullahaladzim, saya baca beberapa keterangan para ulama mengutip firman Allah gitu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah 42 Asy-Syura ayat ke-30. Tidaklah musibah, Asy-Syura ayat ke-30. Tidaklah musibah menimpa kita kecuali sebabnya adalah siapa? Dosa diri kita sendiri. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah ditanya, Bapak Ibu, jangan pernah orang itu merasa aman dengan apa yang mereka lalui dari dosa yang pernah dikerjakan hatta sampai 40 tahun hidup yang dia lewati. Boleh jadi loh Pak, dosa hari ini kita baru dibalas Allah nanti 40 tahun, tapi lebih banyak yang Allah ampuni, kan nggih? Makanya musibah salah satunya karena dosa, tapi tidak setiap dosa jadi, paham sampai sini nggih? Ya, Bapak Ibu, tidak setiap dosa itu jadi musibah. Kalau semua dosa dari musibah, wah ketinggalan remuk ketiba doda nih bagi, remuk dah langsung nih bagi, otomatis kita ini jauh lebih banyak yang Allah ampuni dari dosa-dosa kita dibandingkan apa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Hasan Al Basri, beliau pernah diprotes muridnya, wahai Imam, saya ini maksiat sama Allah. Mana katanya orang maksiat rezekinya seret loh, Bapak Ibu, orang maksiat itu tidak selalu hukuman fisik yang Allah timpakan. Orang maksiat sama Allah itu sudah cukup, kenikmatan ibadah dicabut dari diri kita, sudah cukup. Itu hukuman paling berat yang Allah timpakan pada diri kita. Coba cek nih, satu minggu niki Pak, berapa kali kita ini tahajud di sepertiga malam kita? Kalau setiap hari dahsyat, iman kita berarti sedang tinggi-tingginya, Masya Allah. Tapi kalau seminggu niki Pak, kok disusahkan bangun tahajud, itu bukan karena terlampau capek kita Pak. Kalau sehari, 2 hari capek oke. Tapi ini yang berdinten bukan capek Pak, dablek gitu Pak gitu ya. Maksudnya apa? Itu sebab dosa kita di hari kemarin yang menjadi sebab Allah berikan rasa susah bangun di sepertiga malam kita. Cukup itu hukuman dari dosa kita. Liyadzubillah. Kapan air mata kita ini meneteskan dosa kita? Cukup hukuman kita. Keringnya air mata itu hukuman yang Allah berikan karena dosa-dosa kita. Bahkan berapa banyak dosa dari batin kita Pak, yang sering kita sembunyikan dari mata manusia, yang menjadikan Allah itu timpakan musibah kepada kita dengan efek batin yang sama. Contohnya pripun? Gelisah, buatan ada habisnya. Itu sebab kadang-kadang kita ini sering dosa dari batin kita Pak. Tampak dohirnya soleh, tapi kita sering batin hal-hal yang buruk. Istighfar bareng-bareng Bapak. Astagfirullahaladzim. Itu Pak ya. Sampai dalam suami istri, sami Pak, sering-sering kalau suami muni-muni istrinya istighfar. Ngaten nggih? Sing biasanya muni-muni bapak-bapak apa ibu-ibu nggih? Ibu-ibu Pak nggih gitu Pak ya. Mriki ibu-ibu, bapak-bapak sedaya Pak nggih gitu nggih. Masya Allah. Kalau istri muni-muni Pak, jangan dibales muni-muni Pak, bubar rumah tangga kita Pak ya. Gitu nggih. Salah satu harus menahan gitu nggih. Karena bahkan Ustaz Hidayah itu membuat satu kaidah. Kalau kita ini emosi, marah itu kan dari syaitan itu Pak. Gitu gitu. Kalau berdiri, silahkan istighfar, ta'awud, duduk. Duduk terus emosi, berbaring. Berbaring terus emosi, coba bubarkan posisi kita, segera ambil air wudhu. Karena syaitan itu Pak, membisikkan kita. Syaitan itu kan asalnya dari apa? Api. Maka basuh api yang membisikkan nuansa amarah pada diri kita dengan air wudhu. Sholat 2 rakaat pun niku nggih. Jadi istri Pak muni-muni wah jenengan Pak astagfirullah. Tambah bianer Pak. Wah jenengan tambah bianer Pak. Astagfirullah gitu Pak ya. Insyaallah rampung Pak gitu. Tapi ada saatnya ya dua-duanya emosi bareng pernah gitu Pak ya. Lo yakin pernah?
boleh Pak, silahkan pisah ranjang sementara, gitu, tenangkan diri kita, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kembali, minta maaf, urusan sinten yang salah. Wong minta maaf itu bukan berarti kalah, gitu Pak ya. Minta maaf bukan berarti karena kita salah. Segera lapangkan diri kita, jangan sampai ini sering nih, nek gak ada masalah, bawa masalah liar kita keluar rumah kita, bahaya. Contoh nggih, bapak-bapak enten masalah rumah tangga, keluar rumah cerita kali wong liya, ceritane kayak kali sinten? Bakul he. Kayak bakul he durung rabi, nihil itu Pak, ndak ada solusi. Oh sok bijak, saya bilang Pak, jangan curhatkan masalah rumah tangga kita kepada orang yang belum menikah. Nihil, ndak ada solusinya. Wong dia belum nikah. Napa meneh nganyel ke meneh, curhat bakul he berpisahan kali bojone. Ya didukung mungkin Pak. Naudzubillah min dzalik gitu nggih. Makanya pandang dengan hikmah, di balik peristiwa ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Kalau ilmu, jangan buka di dalam kitab di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra nggih, ayat 85. Allah itu kalau tentang ilmu, Pak, dengan hikmah jauh sekali. Ilmu itu ngendikanipun Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Ayat 85 nggih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusanipun sinten? Allah, kita nggak ngerti, gitu ya. Makanya tadi ya, perjalanan roh itu dari ujung kaki sampai ke sini. Ini kita disunahkan nalkin. Kalau sudah ke atas bunuh jedet gitu Pak. Semua anggota tubuh kita yang paling setia melihat roh itu dicabut adalah apa? Kedua mata kita. Makanya orang meninggal dunia itu hampir rata-rata Pak melihatnya ke atas, karena dia melihat roh yang dicabut terakhir kali, maka disunahkan untuk menutup matanya. Mboten sawedi Pak nggih. Wong mati mboten obah, nek obah lho ora mati Pak gitu. Jadi ndak usah takut, ditutup, ini sunnah yang kedua gitu nggih. Takut itu nek bar jenengan tutup melek-melek ngedepin jenengan gitu Pak ya. Nah itu medeni nih Pak gitu. Nek pun sedo bubar gitu nggih. Baik, kemana-mana Pak ya, ridho kepada Allah gitu nggih. Saya singkat nggih, pun ajeng pun isya nggih. Ngapunten. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar kepada Allah. Ini disimpulkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sabar kepada Allah. Bapak Ibu termasuk kita ini ngaji niki termasuk sabar nggih. Sabar itu kan ada 3 dalam ibadah, fi ibadatillah, as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat, was-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Kalau musibah paling rendah. Kenapa? Mboten ada pilihan liyane. Gitu gitu. Kalau ibadah paling tinggi. Masya Allah. Bahkan kalimat Nabi Bukhari Muslim, Rasulullah ngendika ngeten, huffatin naru bisyahawat. Neraka niku Pak dikelilingi dengan sesuatu bisyahawat sing ketoke nyenengke. Ketoke Pak, garis bawahi. Itu nggih. Wa huffatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu sing ketoke ora penak, gitu nggih. Kula tanget pilih pengajian napa pilih teng griya mawon. Wis teng mriki apa pengajian to Bang gitu nggih. Masyaallah. Kalau hati nurani kita pilih tidur di rumah. Gitu ya. Tapi kita mengejar kebaikan, mudah-mudahan harga surga Allah bayarkan kepada kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya singkat nggih. Yang terakhir, yang ketiga, napa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah syukur kepada Allah. Syukur itu Bapak Ibu sederhananya, ampun banding-bandingkan nikmat kita dengan nikmatnya siapa? Orang lain. Kenapa orang itu jadi miskin Pak? Karena nuruti hawa nafsu gaya hidupnya orang lain. Rizki itu sampun ditakar, kok dia nyari takarannya orang lain? Makanya nggak ada cukupnya, miskin dia nanti akhirnya. Makanya Bapak Ibu, cara syukur yang pertama, lihat yang di bawah kita, ungdur ilaman huwa asfala minkum, di bawah kita dalam urusan dunia nggih. Jangan lihat orang yang di atas kita, ngoten nggih. Nek pun gadah mobil, ampun delok mobil wong liya, ngoten nggih. Nek pun gadah rumah, ampun delok rumahe wong liya. Nek niki penting niki. Nek pun duwe bojo, ampun delok bojone wong liya. Sing biasane delok bojone wong liya bapak-bapak napa ibu-ibu? Padha wae gitu Pak ya. Tergantung gitu nggih. Yang tidak diperbolehkan jelas garis bawah itu Bapak Ibu adalah bandingkan pasangan orang lain dibandingkan dengan pasangan kita. Mustahil kita bahagia. Makanya syukur itu kalau benar, Ibnu Qudamah menyimpulkan 2 hal. Syukur itu kalau benar akan menghadirkan 2 hal. Ini penutup kita Bapak Ibu, 2 hal. 1, kalau syukur kita, Allah akan jadikan sederhana keinginan kita. Yang pertama, Allah sederhanakan kepinginan kita. Orang akan pengen itu gampang bahagia Pak.
contoh anak kecil ini Pak, 5 tahun 3 tahun itu Pak ya. Napa enten jenengan ngertos anak kecil 3 tahun niku mojok teng pojokan rumah Pak, kali nangis mikir ngeten Pak. Loh Dik, kenapa Dik kok nangis? Mikir utangnya bapak gitu ya. Tidak ada gitu ya. Belum banyak yang dimengerti. Mudah, bahagia, sederhana keinginannya. Semakin tua, semakin banyak yang kita ngerti. Semakin susah kita bahagia gitu ya. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, kalau syukur kita benar, Allah akan cukupi kebutuhan kita semuanya. Cukup niku berkah maknanya. Pas ajeng daftar nih anak sekolah, pas enten. Gitu ya. Pas ajeng bayar SPP, pas enten. Pas ajeng tumbas, nopo-nopo pas enten. Itu barokah itu Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita semuanya. Allah paringi kecukupan dan Allah selalu libatkan 3 kerjaan hati utama dalam diri kita. Syukur, sabar, wajib. Kalau ridho itu sunnah, lebih tinggi di atas itu semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kebaikan dalam hidup kita semuanya. Allah bimbing kita sampai akhir usia kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mekaten mawon yang seharusnya dan sebenarnya ngisi bukan saya. Saya juga selaku banser Pak, banser gitu ya. Harusnya guru kita, saya tidak ngerti yang harusnya ngisi sinten nggih? Ustaz sinten? Oh, Ustaz Said Mustain gitu nggih. Masya Allah, harusnya beliau gitu nggih. Cuma wallahu alam karena mungkin ada udzur, kita doakan semoga Allah jaga beliau selalu nggih. Allah paringi beliau kelancaran dalam setiap urusan, Allah istiqomahi beliau ngoten nggih. Kami cuma diminta amanah untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan barokah pertemuan ini dan saya berharap semoga sampai surganya Allah kita ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.